Ya, sekarang kita mulai masuk firman Tuhan, saudara. Lanjutkan waktu yang lalu, masih ingat ya saudara ya? Ya, tentang bebas dari kutuk. Saya ulangi temanya apa saudara? Bebas dari kutuk. Dulu dianggap aja lah sesi 1, ini sesi 2, bebas dari kutuk. Saya rasa saya digerakkan oleh Tuhan ngajar pelajaran ini karena penting, bebas dari kutuk. Tuhan berkata tahun ini wonders, keajaiban datang, mujizat datang, kasih karunia anugerah datang saudara. Tapi ada salah satunya ada hal tertentu. Salah satunya kutuk ini harus diselesaikan. Kutuk ini harus dilenyapkan. Sebab kalau tidak, berkat Tuhan, semuanya kuasa Tuhan, dan semua yang diberikan oleh Tuhan akan rusak karena ada kutuk. Maka kutuk harus diselesaikan. Kutuk harus disingkirkan. Kutuk harus dilenyapkan dalam hidup kita. Kita hidupnya dari tanah yang subur, sehingga anugerah Tuhan berkat turun atas kita. Kasih karunia turun dengan melimpah sekali saudara. Ya, bebas dari kutuk. Kita sudah belajar kutuk itu apa. Orang yang kena kutuk itu seperti dibayang-bayangi gitu saudara. Ya, yang membuatnya gagal, yang membuatnya kekurangan, yang membuatnya sakit penyakit, yang membuat dia bahkan sampai kematian. Seperti dibayang-bayangi terus, seperti dikejar terus saudara, oleh masalah, dikejar terus saudara, oleh sakit penyakit, dikejar terus oleh kegagalan. Ya, itu orang yang sedang kena kutuk seperti itu. Jadi akhirnya rusak semua saudara. Bisa rumah tangganya rusak karena nggak ada damai saudara. Bisa kesehatannya rusak saudara. Ya bisa banyak hal. Ya pekerjaan keuangannya rusak, pelayanannya rusak, membawa banyak kerusakan saudara. Lalu kita setelah itu belajar apa sumbernya, apa saja yang mendatangkan kutuk. Karena Tuhan berkata, firman Tuhan, kutuk itu tidak datang sendirinya, ada penyebabnya. Kenapa seorang kena kutuk? Ada hal yang membuat seorang kena kutuk. Kita sudah belajar Jumat 2 Jumat yang lalu tentang penyembahan berhala, tentang okultisme, ya tentang hal yang klinik-klinik seperti itu, saudara. Itu bisa kena kutuk, saudara. Ya, jadi harus dilenyapkan. Jadi harus diselesaikan. Jangan lagi ada penyembahan berhala. Jangan lagi ada klinik-klinik seperti itu saudara. Mengundang kuasa kegelapan malah masuk saudara. Karena Tuhan berkata, siapa ingat kalau melakukan seperti itu, kutuk itu bisa turun sampai berapa keturunan? 3, 4 saudara. Nah, dulu pernah tak tanyain supaya enggak lupa ya, ayatnya aja saya baca ya, supaya enggak lupa, karena ini ada satu bagi saya penting saudara. Keluaran 20 ayat yang langsung ke-6 saja saudara. Oh itu bukan ya, ketiga aja enggak apa-apa, karena untuk ini. 3 sampai 6. Jangan ada padamu ilah di hadapanku, ya. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah air bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah padanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang apa? Cemburu, yang membalas kejahatan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci. Kemarin 2 Jumat yang saya tanya, adil enggak ya? Orang berbuat dosa, anaknya ikut kena kutuk. Kutuk sampai turunan 3 sampai ke-4. Adil apa enggak? Anaknya enggak berbuat, yang berbuat dosa orang tua, tapi anaknya kena kutuk. Adil enggak? Ayo, kemarin enggak adil. Anaknya enggak berbuat jahat kok kena kutuk saudara. Tapi saudara lupa ayat berikutnya, ayat ke-6. Tetapi lah ini, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris kalau saudara cari ya NIV atau yang lain saudara, ya but bring love to 1,000 generation. Artinya apa? Ribuan keturunan. Generasi, ribuan generasi. Jadi yang berbuat jahat, salah, kutuk itu bisa turun sampai 3 sampai 4 keturunan. Tapi yang berbuat baik, kasih karunia Tuhan disediakan
turun sampai ribuan generasi, saudara. Kemarin saya, kalau ini adil enggak? Adil. Lah kok urip, saudara. Kalau salah kena hukuman hanya 3-4 saja enggak adil. Tapi kalau berkat ribuan adil itu. Orang tuanya sudah baik, anaknya diberkati, enggak gitu, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan itu melampaui adil kalau bagi saya. Itu kasihkannya, salah ada efeknya. Semua salah itu ada efeknya. Tapi kalau kita berbuat baik, anugerahnya melampaui, berlipat-lipat kali ganda karena ribuan keturunan, saudara. Maka sekali lagi jangan ya lakukan yang tidak baik, lakukan yang baik saja, ya. Jangan penyembahan berhala. Yang kedua, menentang otoritas di atasnya. Jangan menentang otoritas di atas. Orang tua Tuhan taruh ya di atas kita untuk memimpin, untuk memelihara semua. Jangan kurang ajar dengan orang tua. Para pemimpin, taatilah pemimpinmu, tunduk dan pada mereka, saudara. Jangan kita kurang ajar, sebab mereka itu memang ditugaskan Tuhan untuk memelihara, untuk membimbing, untuk menuntun, untuk memperjuangkan kita. Kalau kita melawan, kita kurang ajar, mereka enggak bisa menjalankan tugas. Kita melawan pimpinan, kita melawan orang tua, itu melawan Tuhan. Karena Tuhan yang menaruh ya di situ. Daud enggak pernah berani, saudara, mengusik Saul, sekalipun Saul itu mau bunuh dia terus loh, saudara. Betul enggak? Samuel sekalipun ya Imam Eli dan keluarganya hidupnya sudah ya enggak karuan gitu, saudara, tetap saja dia enggak berani kurang ajar, tetap saja jadi ya anak rohani yang baik. Nah seperti itu, saudara. Sedangkan yang melawan atasan malah kena kusta. Siapa? Contohnya kemarin Miriam. Ya ini Musa itu adiknya loh, saudara. Tapi kalau orang sudah diangkat Tuhan itu enggak bisa, itu tetap harus menundukkan diri, sekalipun lebih tua, sekalipun kakaknya secara lahiriah. Dia menghujat, dia nyerang, sungguh-sungguh malah kena kusta, saudara. Lalu yang ketiga, dosa seksual, saudara, yang tidak wajar, yang menyimpang. Yang benar adalah suami dan istri. Di luar itu tidak benar, saudara. Dengan siapapun enggak benar, saudara. Dengan wanita lain, dengan pria lain itu tidak benar, itu menyimpang. Laki dan laki nyimpang, wanita dan wanita nyimpang, apalagi dengan binatang dan segalanya. Ya seperti Sodom dan Gomora, akhirnya hancur dan habis. Itu ya, itu sesi 1. Sekarang kita akan lanjutkan, saudara, yang berikutnya, berarti yang keempat ya, tadi ketika ya yaitu membunuh dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yang pasti orang bisa kena kutuk kalau dia membunuh. Ya membunuh itu bisa membunuh terang-terangan, sungguhan membunuh, saudara. Contohnya siapa? Kain misalnya. Ulangan, saudara. Contohnya Kain, saya baca dulu ya. Kejadian 4 ayat 8. Oh ini tidak usah saya baca, sudah apa ya. Ini saja Ulangan 27 ayat 24 25. Saudara, terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus mengatakan amin. Saya ulangi sekali lagi ya, membunuh dengan terang-terangan, benar-benar membunuh ya, maupun membunuh dengan sembunyi-sembunyi, saudara. Nah kalau dijabarkan apa? Yang terang-terangan ya sudah jelas, Kain tadi, saudara, membunuh Habil, ya terang-terangan. Kalau saudara baca di Alkitab, setelah itu hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya seperti dikejar, ya masalah, dikejar ketakutan, dikejar ya banyak yang tidak baik, saudara, ya kutuk. Ya darah Habil itu terus berbicara, saudara. Itu yang dialami oleh Kain, membunuh. Maka dalam nama Tuhan Yesus, jangan membunuh, saudara. Sekalipun jarang terjadi, tapi apapun terjadi, saudara, jangan sampai emosi meledak sampai membunuh. Ada enggak orang membunuh, saudara? Ada, no? Nyatanya ada yang sampai dipotong-potong itu, saudara. Ada tahu itu apa ya namanya? Biasa disebut apa itu? Mutilasi. Ya mutilasi karena berzina.
takut-ketakuan, saudara. Wah sudah, potong-potong saja, masukkan kulkas ada, saudara. Dibuang, ya di mana-mana ada. Tapi sekali lagi, Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Jangan saya bunuh. Saudara lihat, orang yang melakukan pembunuhan seperti hidupnya nggak pernah tenang. Ciri-ciri kutuk itu ada. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Hidupnya seperti dikejar-kejar oleh hal yang membuat dia bingung, dia takut, dia resah, dia menderita, dan sulit sekali bisa dapatkan anugerah dan berkat, saudara. Jadi sekali lagi, ya jangan ada yang seperti itu. Ya, kalau sampai itu harus sungguh-sungguh datang pada Tuhan, mengaku pada Tuhan, minta ampun dan sungguh-sungguh bertobat sungguh-sungguh, saudara. Ya, tapi juga termasuk saudara bukan bunuh diri dengan aborsi. Nah, kalau ini perlu diperhatikan lagi, sebab kadang-kadang orang melakukan tidak tahu, saudara, aborsi itu membunuh. Begitu seorang hamil ya, saudara, sudah di kandungan lah, ya berapa minggu, 1 bulan, 2 bulan misalnya, itu kan sudah ada janinnya, sudah ada kehidupannya, saudara. Betul nggak, saudara? Diaborsi sama dengan bunuh anak itu, saudara. Ya, kalau melakukan seperti itu di mana-mana, saudara lihat, akhirnya efeknya nggak bagus sekali. Ada dokter-dokter ya, atau yang tempat-tempat yang ngadakan seperti itu, akhirnya terbongkar, akhirnya dipenjara, akhirnya mengalami banyak yang tidak baik. Karena apa? Sadar tidak sadar itu membunuh, saudara. Ya, orang tua ya jangan sampai menggugurkan karena saudara bunuh janin yang sudah ada, masih kecil, belum basah, dibunuh. Dan kalau saudara perhatikan, ya efeknya banyak sekali kesaksian, khususnya di retreat encounter, pelayanan pelepasan. Anaknya itu biasanya kalau dulunya mau digugurkan, berontak terus, sulit sekali bisa tunduk, sulit sekali bisa nurut dengan orang tuanya, sedikit sakit dan marah terus, saudara. Karena apa? Saya percaya biarpun janin dalam itu belum bisa ya ngomong, belum bisa mikir seperti kita, tapi rohnya itu ngerti kalau mau dibantai. Rohnya itu bisa nangkep, dulu mau dihabisin, dulu mau digugurkan, dulu mau dibunuh, saudara. Nah, spiritnya sudah lahir, sudah tumbuh, saudara. Secara manusia lahirianya nggak ngerti, tapi secara spiritnya itu ngerti, sehingga jiwanya, rohnya selalu ingin marah, selalu benci, selalu nggak bisa nurut, selalu berontak terus, saudara. Banyak kasus terjadi seperti itu, saudara, dan akhirnya setelah diselesaikan harus ada selesai, ya anak dengan orang tuanya ya ngakui, orang tuanya minta maaf, mulai diperbaiki, anaknya juga mulai diajak ya maafkan orang tuanya, ampuni, diselesaikan di dalam Tuhan, sehingga akhirnya kutuk semacam itu bisa dilenyapkan. Keluarganya rukun, saudara, orang tua anak rukun, saudara, dan ada anugerah, ada damai sejahtera, ada berkat yang datang, ada kasih karunia yang dinyatakan secara luar biasa. Saya tidak tahu di sini ada atau tidak, saudara, yang lewat media atau tidak, tapi sekali lagi kalau saudara mengalami seperti itu, selesaikan. Bersyukur di dalam Tuhan itu ada pengampunan, bersyukur di dalam Tuhan itu ada pemulihan, bersyukur dalam Tuhan itu ada keselamatan, sehingga terus bisa dipulihkan. Itulah sebabnya Yesus gantikan kita, terima kutuk, dia yang ditimpakan segala kutuk itu, saudara, supaya kita lepas dari hukuman karena kutuk, saudara. Itu kasih karunia yang luar biasa. Jadi saja ya orang tua, saudara, kalau saudara pernah, saudara selesaikan dengan baik, ya khususnya dengan Tuhan. Tapi juga saudara yang anak, kalau saudara nggak pernah bisa baik dengan orang tua, saudara merasa kalau saudara jadi anak, saudara merasa jengkel, benci, terus nggak bisa menerima orang tuamu dengan baik, kemungkinan juga kamu nggak ngerti secara lahiriah, tapi di alam rohmu itu punya sesuatu, nyadari. Ya, selesaikan. Saya ingat ada satu jemaat yang bersaksi seperti itu, saudara. Jadi waktu saya khotbahkan kurang lebih seperti ini,
Ya, terus saya juga sedang khotbah tentang anak, jadilah anak yang baik. Yang saya kemarin, hormati orang tuamu dan macam-macam, saudara. Lalu dia mulai nyadari, iya ya, aku kok gak bisa ya baik dengan ibuku ya. Berontak terus dengan ayahku, ibu terus, ngelawan terus. Dia ingin baik tapi gak bisa. Terus ngelawan orang tuanya terus, saudara. Jadi gak bisa punya hubungan yang baik. Lalu setelah dengan pengajaran seperti ini, saya sempat berkata, nanti selesai ibadah jangan pulang. Ya, kalau rumahnya beda dengan ibunya, pokok langsung datangi dengan ibu bapakmu dulu, selesaikan masalah ini. Ya, supaya bebas dari kutuk, bebas dari semua yang tidak baik, supaya ditairkan oleh darah Yesus, supaya dipulihkan oleh darah Yesus. Saudara, ya kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, ya, saudara catat pembunuhan, baik itu sengaja, saudara, enggak sengaja, saudara. Bahkan yang tersembunyi, sembunyi. Ayat 25-nya, sekarang saudara ayat 25. Terkutuk orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Tadi langsung sungguh-sungguh bunuh, saudara. Ya, seseorang atau tadi aborsi itu ya juga langsung bunuh, tapi tidak disadari. Kalau ini bukan disadari, ini memberikan suap supaya memutar balikkan fakta untuk menjatuhkan orang, untuk membuat orang menderita, untuk membantai orang lain dengan gunakan suap, saudara. Jadi melakukan suatu kelicikan, saudara, sehingga orang lain bisa mati, sehingga orang lain bisa hancur. Contoh, kalau contoh Alkitab dulu ya, saudara, kalau contoh Alkitab misalnya kita belum lama belajar tentang Daniel. Daniel diurapi Tuhan, Daniel diberkati Tuhan karena membangun kehidupan doa yang luar biasa sekali. Dia sukses lebih daripada pejabat yang lain. Lalu pejabat yang lain iri, mereka mufakat, cari cara supaya bisa menghabisi Daniel, supaya bisa menghancurkan Daniel, supaya bisa menyingkirkan Daniel, bahkan supaya bisa membantai, bunuh Daniel. Saudara, maka sepakatlah mereka ya menipu rajanya. Rajanya disanjung-sanjung Daniel. Rajanya disanjung. Engkau raja yang luar biasa. Ya, harus semua itu berharap hanya pada raja. Ya, tak boleh orang berharap pada yang lain. Bila kita keluarkan satu peraturan, dalam 1 bulan, kalau ada yang minta pada apapun, pada siapapun, bukan pada raja minta tolongnya, maka tangkap masuk gua singa, saudara. Melakukan apa? Mufakat yang licik untuk membantai, untuk membunuh, saudara, menghancurkan Daniel, saudara, melenyapkan Daniel, saudara. Dan sungguh, ya mufakat itu ini ada peraturan keluar. Enggak dia yang keluarkan peraturan, kan raja. Tapi di balik itu mereka yang main, saudara. Ya, sungguh-sungguh Daniel tetap doa, ditangkap, masukkan gua singa. Tapi sekali lagi, jangan takut. Ada orang yang jebak, saudara. Karena hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan tempat perlindungan yang sejati. Jangan takut juga kalau saudara sedang ada mufakat yang jahat ingin jatuhkan saudara. Dan ternyata mulut singa dikatupkan, saudara. Lagi paginya raja ya panggil, lihat Daniel tidak apa-apa, wah serang diangkat. Setelah itu semua yang menjebak Daniel ditangkap, masukkan gua singa. Betul? Iya, mereka belum sampai bawah, singanya sudah terkam mereka. Ada kutuk. Akhirnya mereka menderita, akhirnya mereka malah yang mati sendiri, saudara. Sehingga akhirnya hancur. Jadi membunuh ya dengan apa? Kelicikan, dengan ya cara-cara di balik layar, sembunyi-sembunyi kalau ini jadi. Contoh yang kedua misalnya Haman. Haman juga ingat, saudara, di Alkitab ada Haman, dia panglima raja yang luar biasa sukses, baru saja dinaikkan ya pangkatnya, keluar dengan gagah, saudara. Semua orang kalau dia jalan sembah semua, tapi ada seorang namanya Mordekai enggak nyembah, sakit hati, marah, saudara. Pulang lalu ketemu istrinya, cerita,
Aku sedang diangkat kedudukan tinggi. Wah, kekayaan tambah. Tapi itu enggak buat aku senang, enggak buat aku bahagia. Karena ada Mordekai yang kurang ajar, sakit hati, enggak menghormati aku, macam-macam. Lalu istrinya ngomong, alah gitu aja kok sulit, itu aja kok susah katanya. Sudah, buat saja tiang gantungan, diangkat digantung saja gitu saudara. Lalu justru akhirnya bukan hanya tiang gantungan saja, mulai juga saudara sambil cerita yang diputarbalikkan fakta, berkata pada raja, ini ada bangsa yang mau memberontak gitu saudara. Sehingga keluar ya satu keputusan juga nanti ya tanggal 13 bulan Adar, orang-orang Yahudi akan ditangkap ya, semua orang boleh nangkap orang Yahudi untuk dijarah, untuk dibantai, untuk dilenyapkan ya bangsa ini saudara. Tapi sekali lagi Mordekai cari Ester doa puasa terus menghadap raja ya, dibalik oleh Tuhan saudara. Akhirnya bukan Mordekai digantung, tapi justru mereka yang Haman yang digantung saudara. Bukan bangsa Yahudi yang dilenyapkan, mereka keluarga besarnya semua dilenyapkan. Jangan membunuh, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, atau saudara sembunyi-sembunyi, saudara main-main ya mufakat yang tidak baik, politik-politikan, saudara itu bisa bahaya sekali. Amin, saudara. Ya ini satu pelajaran kita lagi. Sekarang saya mau cerita sedikit tentang Rahab. Ini ada satu, ini baru. 1 Raja-Raja 21 ayat 17 sampai 19. 1 Raja-Raja 21 ayat 17 mulai. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tibes itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui siapa saudara? Siapa saudara? Siapa saudara? Yang keras itu saudara. Siapa saudara? Lebih keras? Kurang keras? Lebih keras lagi. Ya, Raja Israel di Samaria, ia telah pergi ke kebun anggur siapa? Nabot. Kata berapa? Nabot, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katanya kepadanya demikian, ya beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Jadi ceritanya, saudara, dia itu punya ya tetangga gitu saudara, milik Nabot. Dia itu lihat kebunnya bagus, dia ingin memilikinya, lalu datang mau dibeli, tapi Nabot enggak mau, enggak berani, enggak mau, ini warisan, enggak dijual gitu saudara. Lalu dia di rumah, wah jadi sakit hati, kecewa, dibeli, enggak mau cerita dengan istrinya. Ini sama seperti tadi ya, istrinya yang tidak baik malah bujuk kayak gitu aja sulit katanya saudara. Sudah serahkan padaku. Lalu istrinya ini saudara kirim surat pada ya pejabat-pejabat, besok adakan puasa dan pertemuan, taruh Nabot itu paling depan duduknya, lalu cari saksi dusta bahwa dia itu menghujat Allah, dia itu melawan, mau berontak pada raja gitu saudara. Jadi dalam pertemuan ada saksi yang lapor dia ini ya menghujat Allah, berontak pada raja gitu saudara. Lalu setelah itu tangkap, setelah itu bawa dirajam sampai mati. Dan sungguh dilakukan karena ini raja atau perintah ratu, atau itu istrinya kan ratu. Sungguh-sungguh dipanggil dalam pertemuan, ada saksi dusta yang ya menfitnah dia, ini ya menghujat Allah, ini berontak raja, ditangkap sampai mati. Lalu ayat tadi, di mana darahnya Nabot itu berada, kamu akan mati di situ, dan darahmu dijilat oleh anjing. Kutuk. Kenapa? Membunuh. Betul saudara di sini tadi ya. Lalu sekarang ayat 24 saudara. Sekarang 23, 24. Juga mengenai Isabel, ini istrinya. Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar ya Siser.
Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Ada kutuk, ada kutuk, ada kutuk. Kenapa? Pembantaian, saudara. Membunuh. Sekali lagi, buka hati pada Tuhan. Ada enggak? Bunuh karakternya orang lain. Bunuh sungguh-sungguh secara lahiriah. Bunuh tanpa sadar. Tadi aborsi. Bunuh secara licik, sembunyi-sembunyi. Mufakat, menjebak orang untuk bantai, menghabisi dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya saudara, selesaikan. Supaya saudara bebas dari kutuk. Sekali lagi bersyukur. Yesus rela menggantikan kita ditimpa segala kutuk, termasuk kutuk pembunuhan, saudara, supaya kita masih punya kesempatan dapat pengampunan, dapat akhirnya pemulihan, dapat di itu sendiri. Semua orang pernah, Saul pun kalau waktu benci dengan orang Kristen sebelum bertobat, bila perlu nangkep, bila perlu dibunuh, saudara. Oh, itu kejam sekali. Tapi sekali lagi, kasih karunia Tuhan melampaui segala-galanya. Kalau sudah salah, saudara, jangan terus mati dalam kesalahannya. Jangan, saudara. Tapi biarlah kita sadari, segera ngakui pada Tuhan, terus bertobat sungguh-sungguh, perbaiki hidup kita sehingga dipulihkan. Di atas kayu salib Tuhan Yesus ada 2 penjahat. Satu penjahat nyerang Yesus. Kalau engkau sungguh-sungguh Allah Raja, turun, selamatkan kami juga. Kalau engkau mudah Raja, engkau sendiri aja enggak bisa selamat, mati di salib. Malah mengejek-ngejek Tuhan Yesus, saudara. Tapi yang satunya lagi, saudara, dia berkata pada itu yang menghujat, kamu jangan menghujat loh. Kita memang orang jahat, ditangkap untuk dihukum mati. Itu sudah sewajarnya. Betul, saudara? Tapi Yesus ini tidak berbuat jahat. Jangan sampai kita lakukan atau katakan seperti itu, saudara. Singkat cerita, saudara, lalu dia datang pada Yesus. Yesus, kalau engkau pulang ke surga, ingat aku, jangan sampai lupa. Yesus berkata apa? Siapa ingat? Yesus berkata apa? Siapa ingat? Hari ini juga engkau bersamaku masuk surga. Hari ini engkau bersamaku masuk. Apapun kesalahan saudara, apapun keadaan saudara, kalau sekali lagi saudara mau bertobat sungguh-sungguh, saudara, sehingga nanti ada pengampunan, sehingga nanti ada pemulihan. Hari ini, saudara, jadi penting sekali. Ini yang keberapa, saudara? Yang keempat, baru tambah 1 ya. Sekarang saudara yang kelima. Murtad dan sikap atau murtad dan sikap mengundurkan diri, undur dari Tuhan. Murtad juga sama tinggalkan Tuhan atau undur dari Tuhan. Ibrani 10 ayat 38-39, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman apabila ia saudara mengundurkan diri. Apabila ia saudara mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan padanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Jadi artinya mengundurkan diri itu bisa binasa. Saudara, tinggalkan Tuhan itu bisa binasa, saudara. Melainkan orang-orang percaya dan yang hidup kekal. Jadi sekali lagi, saudara, kita datang pada Tuhan dapat pengampunan, dapat pemulihan, dapat keselamatan. Tapi sebaliknya sama, kita undur tinggalkan Tuhan, kehilangan pengampunan, kehilangan keselamatan, menuju kepada kebinasaan. Jadi jangan sampai kita itu tinggalkan Tuhan. Alkitab Yesus memberi contoh anak yang hilang. Betul, saudara ya? Tapi saya memberi contoh supaya lebih baik, bukan hanya anak yang hilang, anak yang kembali.
Maksudnya supaya kembali. Dia dulunya saudara hilang. Kenapa? Dia maksa bapaknya, berikan warisan padaku. Ya, aku mau pakai, aku tahu bagaimana menggunakannya. Lalu setelah itu diberi warisan, dia gunakan untuk hal yang tidak baik, saudara. Terus sampai akhirnya buat foya-foya dan sampai akhirnya habis. Dan akhirnya melarat, saudara. Dan akhirnya sungguh-sungguh dia hidup, kalau saudara ya bayangkan tadi, untuk itu bagaimana akibatnya sama. Habis-habisan, kekurangan, menderita, mungkin sakit, pokok dikejar dengan berbagai penderitaan terus. Sampai tidak berdaya, makan ampas, ya tahu, makan nanan babi saja nggak boleh kok saudara. Itu sudah gambaran hidup di bawah kutuk saudara. Ya, karena apa? Tinggalkan bapaknya, tinggalkan Tuhan. Bersyukurnya dia sadar, dia kembali. Waktu dia kembali pada Tuhan, ya, waktu dia kembali pada Tuhan, saudara, akhirnya saudara dipulihkan. Waktu dia kembali pada Tuhan, akhirnya apa saudara? Dipulihkan. Tinggalkan Tuhan, jangan berharap saudara baik. Tinggalkan Tuhan, itu tinggalkan kasih karunia. Tinggalkan Tuhan, itu tinggalkan anugerah saudara. Sebetulnya bukan hanya tinggalkan Tuhan secara kita mengerti loh saudara. Kalau tinggalkan firman Tuhan, itu sama dengan tinggalkan Tuhan apa enggak? Saya mau tanya ya, siapa meninggalkan Tuhan? Kalau yang di sini mungkin enggak ada saudara, memang disebut. Tapi kalau saya tanya siapa meninggalkan firman? Belum tentu loh saudara. Kadang-kadang bisa tinggal firman sudah enggak mau lagi percaya ayat itu, enggak mau lagi lakukan firman Tuhan itu, ditinggal firman itu. Ninggalkan firman artinya ninggalkan Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Firman itu adalah Allah yang telah turun ke bumi, dilahirkan sebagai manusia, namanya Yesus. Meninggalkan firman itu meninggalkan Yesus, itu meninggalkan Tuhan. Sama, hidupnya nggak akan bahagia, hidupnya akan penuh dengan penderitaan. Gambaran kutuk, hidup dalam kutuk, bukan hidup dalam kasih karunia, bukan hidup dalam anugerah, saudara. Kenapa? Ninggalkan Tuhan, ninggalkan firman, saudara. Ibrani 3 ayat 12. Waspada, hai saudara-saudara, supaya jangan di antara kamu, jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya. Ya, karena mutat dari Allah dan hidup. Ini saja. Ulangan 28 ayat 15. Iya, Ulangan 8 ayat 15 dan seterusnya. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan, enggak mau dengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia perintah ketetapan yang enggak mau lagi, lakukan dengan setia, sekarang sudah ditinggalkan, saudara. Yang kusampaikan padamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang padamu dan mencapai engkau, saudara. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuk engkau di ladang, terkutuk bakulmu, tempat adonanmu, terkutuk buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Ya, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuk pada waktu keluar. Saudara lihat, orang yang mulai mendekat pada Tuhan, hidupnya dalam kasih karunia. Orang yang undur, hidupnya itu seperti di padang gurun. Hidupnya penuh dengan kegersan, seperti hidup dalam kutuk. Saul pertama hebat. Waktu Saul mulai tinggalkan perintah Tuhan, sudah enggak bisa taat lagi. Dia jauh dari firman Tuhan, dia jauh dari ketaatan, hidupnya padang gurun. Beda dengan waktu dia bisa taat dengan Tuhan. Yudas ikut Tuhan loh saudara. Tapi sekali lagi hatinya jauh dari Tuhan. Jauh dari perintah Tuhan. Jauh dari kebenaran firman. Dan hidupnya padang gurun. Seperti Yudas ini. Seperti hidup dalam kutuk. Akhirnya matinya mati sengsara. Betul? Nah itu bisa risiko sekali. Saya baru saja dengar kesaksian
Bapak Oni, saudara, Bapak Oni. Sekarang dia staf gembala Bali, ya GKA Bali, saudara. Kemarin ada yang datang ya, diberkati, dia pindah Roma, saudara. Jadi dia kesaksiannya seperti ini. Dulu pernah kesaksian, kemarin saksi lagi. Dulu dia dari Solo, saudara. Dia dari Solo, bantu toko buku. Nah, bantu toko buku. Ya gitu, saudara. Jadi seperti part time gitu loh, saudara ya. Ya, tapi dia akhirnya ambil keputusan mau merantau, memperjuangkan supaya bisa ada kemajuan dalam hidupnya, dalam bisnis. Dia merantau di beberapa kota, di Jogja, di mana, saudara. Cukup lumayan mulai maju. Tapi sayangnya dia maju namun juga mulai salah dalam pergaulan. Dan akhirnya lakukan macam-macam sudah. Baik itu masalah seks, baik itu masalah narkoba, baik itu masalah apa. Dan setelah itu diizinkan Tuhan hancur seperti kena kutuk lagi. Dan macam-macam lah, saudara. Lalu singkat cerita pindah di Bali, saudara. Pindah Bali juga sama, mulai berjuang sungguh-sungguh sebetulnya mulai dibukakan oleh Tuhan. Tapi sayangnya manusia itu kadang gitu. Masih belum punya cari Tuhan. Sudah punya kadang-kadang tinggalkan Tuhan, saudara. Bahkan lakukan hal yang tidak baik gitu, saudara. Saudara tahu dia cerita sampai kecelakaan berat. Sampai hampir mati dia berkata. Ya berulang-ulang. Tolong ya dipindah ke tempat lain aja karena ganggu banyak orang. Ya dikasih tahu supaya konsentrasinya enggak ya orang tertarik ke sana. Sorry ya Pak ya. Karena semua konsepsi. Nah, dengar gitu ya saudara. Saat dia sebelah lihat Pak Ubaja baik. Kata pada sebelah, lihat Pak Ubaja ya. Ya, jadi dalam keadaan itu akhirnya dia sadar. Dia mulai kembali pada Tuhan, saudara. Mulai sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan mulai dipulihkan. Waktu gereja kita buka di sana, dia gabung, dia melayani, dia setia, lakukan semua firman Tuhan terus. Hanya terus diberkati. Jadi majunya enggak maju jatuh. Banyak orang kan gitu tuh ya. Ya kekurangan cari Tuhan diberkati, lupa lagi, saudara. Diberkati, lupa lagi gitu, saudara. Nah, jadi akhirnya dia karena sudah setia maju terus. Sekarang bahkan bukan hanya punya rumah di Bali, saudara, punya usaha di Bali, kemarin beli rumah di Solo lagi, tambah lagi, saudara. Maka dia syukuran kemarin dia bersaksi. Bukan hanya itu, saudara, dia masuk STT, saudara, Syadai, saudara. Ya mulai siap untuk jadi hamba Tuhan, masuk STT dan sekarang jadi gembala loka, saudara, di Bali. Dan sekarang juga mulai dilatih untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengar, jauh dari Tuhan. Itu jauh dari kasih karunia, jauh dari anugerah, saudara. Jauh hidupnya seperti di padang gurun, saudara. Hidupnya seperti hidup ya dalam kutuk sulit sekali. Tapi kita datang pada Tuhan, datang pada sumbernya, datang pada kasih karunia, datang pada anugerah. Jangan ada yang jauh dari Tuhan. Hatinya jangan jauh. Yang paling penting itu hati. Orang undur itu dimulai dari hati, bukan tubuhnya. Hatinya dulu, baru akhirnya tubuhnya ikut meninggalkan. Semua dari hati. Hati yang melekat. Hati yang nempel pada Tuhan. Hati yang percaya. Hati yang cinta Tuhan. Hati yang taat. Diberi hati yang baru minta hati seperti ini. Dan saudara akan lihat kasih karunia dan anugerah. Ya, contoh lagi saudara. Ini sudah lama. Saat saya baru mulai bangun pekerjaan saudara. Ada satu karyawan saya sudah ikut ayah saya. Ya, sejak saya lahir, dia katanya dia loh. Aku belum lahir, dia sudah ikut ayah saya di keluarga kita, saudara. Sampai saya besar, sampai saya kerja, saudara. Dia mengalami sesuatu yang ya seperti ini, saudara. Dulunya masih muda, cinta Tuhan, ya selalu sering ikut pendetanya cari jiwa. Jalan kemana-mana. Ya ikut pendetanya cari jiwa, ikut pendetanya besok, macam-macam gitu saudara. Nah, lalu setelah itu menikah. Setelah menikah kerja juga saudara, lalu mulai mapan.
sudah mulai mapan, sudah mulai baik, mulai lupa Tuhan. Ya, enggak melayani lagi, akhirnya enggak ke gereja sampean saudara. Jadi enggak ke gereja. Istrinya, anaknya doakan. Istri anaknya doakan terus saudara. Istri dan anaknya apa saudara? Doakan. Istri dan anak-anaknya apa? Doakan. Sing mantap saudara. Istri dan anaknya apa? Doakan. Dan sesuatu terjadi saudara. Kakinya itu kena eksim. Sakit. Diobati enggak bisa sembuh-sembuh. Jadi bagi istri anaknya gimana ya Tuhan? Aku doa supaya suamiku bertobat. Supaya diberkati Tuhan. Supaya bisa maju. Berkat Tuhan bisa bentuk. Malah sekarang sakit. Eksim enggak bisa sembuh. Sampai berobat kemana-mana. Jadi dananya kesedot banyak, bocor untuk biayai terus. Enggak sembuh-sembuh. Pada doa supaya suaminya ini dekat Tuhan. Hidupnya jadi lebih baik. Malah alami seperti itu saudara. Sekian lama saudara. Lalu saudara sampai akhirnya agak sembuh. Jadi itu karena eksimnya berat sampai itu saudara. Enggak masuk kerja beberapa lama gitu. Lalu mulai sembuh ke gereja. Saudara tahu enggak? Ke gereja baru berapa hari pulang ditabrak sepeda motor. Ya pas yang eksim itu saudara. Jadi ditabrak, diserempet, ditabrak gitu. Wah, terpaksa nggak bisa masuk kerja lagi. Saudara, nggak kerja lagi. Kan penghasilannya kurang. Nggak masuk kerja mungkin dia nggak dapat. Ya saudara, selain itu untuk berobat kan biayanya banyak lagi saudara. Tetap saja saudara. Sekian lama akhirnya agak sembuh kerja lagi. Baru kerja berapa hari saudara. Lalu ya, dikabari familinya di Semarang meninggal. Maka dia mulai saudara harus ke sana. Dia orangnya itu orang yang hati-hati. Orangnya apa saudara? Hati-hati. Dulu zaman dulu saudara, kalau yang umur saya kurang lebih ada SAA, ingat gak apa? Solo Semarang, saya antar Anda, SAA. Itu mobilnya apa? Kol zaman dulu, ingat ya? Kol, pesek itu, nggak ada moncongnya, itu saudara. Jadi dia nggak pernah mau duduk di depan, nggak mau. Katanya ini mobil pesek, nek ketabrak jobone langsung kena gitu saudara. Lalu dia juga, ya saudara, dia tidak mau duduk paling belakang. Kenapa? Ini barang dulu, barang Jepang itu masih dianggap wah receh, itu belum, Taiwan belum ada saudara. Ini tipis, bodinya tipis. Kalau nanti kena dari belakang, dung, dia juga hati-hati. Tidak mau depan, nggak mau belakang. Katakan 1, 2, 3. Nggak mau depan, nggak mau belakang. Juga dia tidak mau pinggir kanan atau pinggir kiri. Nggak mau pinggir kanan, nggak mau pinggir kiri. Katakan satu ya, nggak mau depan, nggak mau belakang, nggak mau pinggir kanan, nggak mau pinggir kiri. Jadi di tengah persis. Orangnya hati-hati, saya tahu. Orangnya hati-hati. Jadi karena dia sudah dapat tiket, duduknya tengah persis. Dia merasa aman tidur. Begitu dia tidur, tiba-tiba, bong, kaget dia. Ternyata tabrakan. Yang anehnya, yang di depan tidak apa-apa, di belakang tidak apa-apa, di kanan tidak apa-apa, di kiri tidak apa-apa, hanya luka kecil. Dia kakinya, tulangnya putus. Ini benar terjadi, saudara. Ini karyawan saya sendiri. Orang kalau dikejar kutuk itu apa-apa bisa jadi. Sakit terus lah, eksem terus lah. Oh, pergi kecelakaan ditabrak. Kalau nggak salah ditabraknya 2 kali malah, seingat saya. Ya nggak bertobat terus tabrak terus nggak bertobat-tobat sampai terpaksa putus tulangnya itu. Lalu sampai mondok di rumah sakit, saudara, sekian lama. Di rumah sakitlah dia mulai merenung. Kenapa ya? Eksim kok nggak bisa sembuh? Kenapa ya? Diserempeti, kok ya nggak tempat lain? Dikejar itunya terus. Ingat saya 2 kali itu diserempet. Sudah gitu, ditabrak kok ya yang putus yang eksim itu. Tanda, hanya dia mulai menung, dia sadar. Oh, dulu kakiku aku pakai untuk cari jiwa. Sekarang kakiku tinggalkan Tuhan. Tuhan gebuk kakinya supaya apa? Balik yo mbak Tuhan. Nah gitu, supaya balik mbak Tuhan. Nah, sejak itulah doa istri dan anak-anaknya terkabul. Suaminya kembali pada Tuhan.
Tuhan itu pasti. Kalau saudara doa, kok yang datang malah jelek. Itu bukan jelek. Saudara tidak ngerti. Benar tak? Suaminya kok malah eksem, gak bisa sembuh. Suaminya kok terus kok kecelakaan, ditabrak terus. Bahkan sampai putus kakinya. Itu bukan doanya nggak dijawab. Bukan makin buruk. Itu Tuhan sedang bekerja. Kalau nggak gitu suaminya nggak bertobat. Saudara minta sabar, wah diserang terus. Itu jawaban Tuhan, latihan sabar. Ya, tapi sekali lagi kutuk seperti itu, saudara harus balik. Kalau engkau balik seperti anak yang hilang, bapak peluk. Hidup padang gurun diubah menjadi hidup penuh kasih karunia, penuh anugerah dari Tuhan. Yang undur, yang gak setia dengan firman Tuhan, tinggalkan firman Tuhan. Balik. Katakan sebelah, balik. Balik. Amin. Yang keenam, mengandalkan kekuatan manusia atau diri sendiri. Pokok jangan mengandalkan apapun kecuali Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita mengandalkan orang lain, kita mengandalkan pengalaman, kita mengandalkan siapapun, itu bisa kena kutuk. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dikatakan di sini, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang mengandalkan orang lain, mengandalkan apapun bukan Tuhan, maka dikatakan di sini, dikatakan bisa kena kutuk. Contoh, ya misalnya siapa ya? Simpson. Dia itu punya kekuatan diberi Tuhan, wah luar biasa. Saudara, zamannya Simpson nggak ada orang sekuat Simpson. Itu kalau zaman dulu saudara lihat pintu gerbang. Sekarang kalau ada beteng di mana ya? Pintu gerbang itu besar-besar saudara. Itu bisa dicabut, dia dibawa sendiri, orang sendiri bisa. Sama Simpson. Dia punya kekuatan yang luar biasa sekali. Nah, dia salah. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia terpancing mengandalkan dirinya. Main-main. Dekat-dekat dengan wanita-wanita di mana-mana. Betul gak? Dekat dengan Delila. Dia pikir enggak apa-apa, aku kuat kok. Nanti kalau aku diserang mau ditangkap, kekuatannya muncul lawan. Berkali-kali dia mau ditangkap, dia lawan, dia menang terus. Ngandalkan kekuatannya. Ya, itu saudara. Tapi satu hari, saudara, karena dia ngandalkan kekuatannya sendiri, dibujuk oleh Delila terus untuk cerita buka rahasianya. Dia buka rahasianya, kalau rambutku dipotong, kekuatanku hilang. Lah, sungguh-sungguh dipotong. Begitu dipotong, dia masih nggak sadar. Tiba-tiba ya diserang Filistin, datang, dia menggunakan kekuatannya sendiri. Sudah hilang kekuatannya. Yang diandalkan itu hilang. Ditangkap, akhirnya hidupnya seperti budak. Seperti binatang. Dicukil matanya, jadikan giling gandum. Muter seperti binatang itu loh. Gilingan gandum. Ngandalkan kekuatan. Tuhan itu tidak mau ada saingan. Enggak ada yang sepadan dengan Tuhan. Enggak boleh ada yang melampaui Tuhan. Dijajarkan pun enggak boleh. Sama pun enggak boleh. Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu. Saya alami berulang-ulang saudara. Masih ingat cerita saya? Waktu saya ya masih remaja, pemuda. Saya mengandalkan orang tua. Saya anaknya orang tua kok. Sudah terjamin hidupku, masa depanku. Sekolahku terjamin. Betul saudara? Mau sekolah luar negeri pasti dibiayai. Ya, kalau lulus pasti diberi modal oleh orang tuaku.
belum punya pengalaman, orang tuaku pengusaha sukses akan bantu saya, ngajari saya, beri modal saya kalau sudah selesai. Saya pikir anaknya orang kaya itu pasti jaminan. Jadi hidup saya itu mengandalkan orang tua. Nyatanya Tuhan izinkan rontok, betul? Orang tua saya dengan kekayaannya, dengan cintanya, berjuang menolong saya. Enggak bisa. Pertolongan orang tua sudah enggak ada apa-apa. Enggak pernah bisa nolong saya. Orang tua saya cinta saya. Saya itu anak ragil loh, saudara. Anak emas. Ya, paling kecil, paling disenangi. Tapi cintanya enggak bisa nolong saya. Kekayaannya, kesuksesannya enggak bisa menolong saya. Dokter-dokter tidak ada yang bisa menolong saya. Betul? Tempat keramat di mana enggak ada yang bisa menolong saya. Ya, saudara. Sampai satu hari saya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya datang pada Tuhan. Tuhan yang sejati. Yang lebih di atas sekali. Semua enggak ada yang bisa menolong. Tapi Tuhan bisa menolong. Saya akhirnya diampuni. Saya akhirnya diselamatkan. Bahkan sekarang dipakai jadi hamba Tuhan. Tuh saudara ya. Jangan mengandalkan apapun. Kecuali Tuhan. Tidak ada yang bisa andalkan. Betul. Jangan mengandalkan apapun. Karena dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan ya manusia. Mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekayaan. Mengandalkan titel. Mengandalkan apapun. Jangan sampai saudara. Ingat juga. Dulu saya mengandalkan pabrik saya. Semua gereja berdiri karena saya punya pabrik, ada dana untuk mensupport ya gereja, mensupport, andalkan terus. Butuh mikirnya enggak Tuhan, mikirnya pabrik ada uangnya. Terus saudara, akhirnya dibuat pabriknya malah enggak bisa maju, malah enggak bisa ngambil uang di pabrik. Jangan mengandalkan apapun kecuali Tuhan. Sekarang Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tanah kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkati yang mengandalkan Tuhan. Berkat adalah dari Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita akan datang pada Tuhan. Kita akan melekat pada Tuhan. Kita akan dapatkan saluran. Dialah sumber berkat. Saudara, jangan kehilangan sumber berkat, saudara. Tapi melekat pada Tuhan. Dan saudara akan lihat kemuliaan. Demi kemuliaan. Demi kemuliaan. Kemuliaan. Saya tambah satu lagi. Ya, supaya besok bisa pas, saudara. Mengikat perjanjian dengan kuasa kegelapan. Mengikat perjanjian dengan kuasa kegelapan. Ulangan 18 ayat 10-12. Di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-laki, mempersembahkan, atau anak perempuan sebagai korban dalam api. Kadang-kadang ada penyembahan dulu yang mengorbankan anak laki atau perempuan, ataupun seorang yang menjadi petenung. Jangan jadi petenung, saudara. Penyantet, saudara. Seorang perama, jangan jadi seorang perama. Seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, jangan sampai ya. Atau seorang yang bertanya pada arwah, jangan tanya. Besok jangan ke kuburan orang tua, Mbah, Pak ya jangan tanya gitu, saudara. Pada arwah, ayo yang sok datang ini, saudara ingat ya. Ini katakan jangan, ya. Minta petunjuk pada orang-orang mati. Jangan minta petunjuk, tidak bisa, dia sudah mati. Kalau masih hidup lah itu datang pada orang tua. Ya berkati orang tua. Minta petunjuknya, ditaati orang tua. Nah itu bisa, saudara. Sudah mati nggak bisa. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Jangan seperti itu. Datang ke kuburan untuk minta petunjuk, minta berkah, minta macam-macam. Jangan sampai ke pesugihan.
ada yang dikorbankan. Persegian gitu toh, korban tapi tetap ada dikorbankan anaknya atau siapa sebagai tumbal gitu saudara. Jangan sampai itu kekejian bagi Tuhan, saudara. Iya, jadi petunung, nyantet, ya ada ikatan-ikatan ritual yang ada ikatan. Pesugihan biasa gitu toh saudara ya, harus ada ini, ada tumbal macam-macam. Ya kalau saya dulu jangan ya di ikatan, kalau dulu ada kue pang gitu saudara. Jadi dianggap anaknya dewa siapa gitu saudara. Ya, tapi biarlah kita cari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Perjanjiannya dengan Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, ikatan dalam Tuhan. Kita jadi milik Tuhan, Tuhan jadi milik kita. Seluruh hidup kita milik Tuhan. Semuanya dari Tuhan, semua milik Tuhan, semua bagi Tuhan. Nah, saudara juga jangan tanya Prama, jangan tanya tadi, makanya macam-macam yang seperti itu. Ada ikatan. Biasanya engkau naik gini, kau harus inilah. Itu ikatan. Itu kekejian bagi Tuhan, saudara. Iya, biarlah hanya Tuhan, hanya juru selamat, saudara. Ikut Tuhan. Dan sungguh-sungguh saudara akan lihat kemuliaan. Saya tutup dengan 7 darah Yesus yang menanggung semua kutuk. Ya, 7 darah Yesus. Pakai PowerPoint aja boleh. Kok PowerPointku hilang ya? Dijemput siapa ya? Ya, 7 darah Yesus di kayu salib. Ya, lanjutkan. 1. Kepala mahkota duri. Jadi waktu Tuhan Yesus di kayu salib, saudara, ditancapkan mahkota duri. Betul ya? Lalu sampai menetes semua darahnya. Saudara, ya mahkota duri. Ya akibat dosa manusia, pikirannya yang rusak ini ya kekuatan ya. Saudara membuat akibat dosa manusia kutuk ini luka di kepala kutuk itu. Pikirannya jadi rusak, kekhawatiran, stres, ya depresi, ya dan macam-macam kutuk atas bumi, semua sulit, saudara. Nah, itu menanggung apa? Damai sejahtera Yesus, pikiran yang diperbarui, kemerdekaan dari tekanan minta, saudara. Seperti firman Tuhan, taklukkan pikiranmu dengan pikiran yang tidak baik, pikiran yang jahat, pikiran yang negatif, saudara. Ya, sehingga tidak taat, saudara. Ya, terus pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, itu menanggung kutuk seperti itu, saudara. Karena seperti itu juga akan menghancurkan manusia, rusak. Ya, lanjutkan yang kedua apa? Ya, tubuhnya dicambuk, ya luka cambuk di punggung. Kalau dibuat mudah saja, itu menanggung sakit penyakit. Sehingga saudara bisa klaim, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sakitku disembuhkan. Bilurnya itu sedang menanggung kutuk sakit penyakit. Jadi kutuk ya harus pergi dari tubuhku, saudara. Ya luar biasa. Karena tetapi ya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara bisa declare, ya saya yang sakit, saudara bisa ucapan perkataan profetik. Ya oh Tuhan Yesus, bilur Tuhan Yesus itu menanggung kutuk sakit penyakit. Maka kutuk lenyap, sakit penyakit sudah dikenakan kepada Yesus. Aku lepas dari sakit penyakit. Deklarasikan dalam doa. Ini sedang seri doa. Ucapan saudara, patahkan sakit penyakit. Termasuk bukan sakit penyakit, yang tidak sakit sehat. Klaim, itu memberi kesehatan yang prima. Sehat, gak ada sakit penyakit, gak ada ini dan itu lagi. Sehat, hidup dalam kesehatan. Ya, 3 apa? Secara bebas saja ya, wajah diludahi, dipukuli. Saudara, ini ya hidup kita yang kena kutuk sampai merasa malu, ditolak sana sini, dihina sana sini, seperti tidak ada harganya saja, dipermalukan terus, saudara. Orang kena kutuk kadang-kadang itu karena gagal, karena nggak punya ini, karena itu terus direndahkan, dipermalukan terus, saudara. Ya terima anugerah, Tuhan akan berikan kemuliaan, Tuhan akan berikan kehormatan, Tuhan akan berikan kasih karunia. Kalau di dunia tolak, diterima oleh Tuhan jadi anaknya Tuhan, diterima jadi anak Tuhan, dipulihkan ya statusnya menjadi anak. Lalu yang keempat, nah kedua tangan dipaku, saudara. Ya akibat dosa pekerjaannya enggak berhasil,
usahanya sia-sia, gagal dalam karya tangannya. Apa yang diperbuat gagal, saudara, diubah karena ada kutuk, tangannya dipaku, diubah menjadi apa yang diperbuatnya berhasil. Ya, berkat atas pekerjaan, keberhasilan dalam pelayanan dan pekerjaan, tangan yang dipakai Tuhan, tangan diurapi Tuhan, tangan dipakai Tuhan untuk mengangkat orang, untuk jadi berkat, diberkati, jadi berkat, saudara. Iya, saudara. Ada firman Tuhan, dia sudah rela jadi miskin supaya kita dijadikan kaya sehingga bisa jadi berkat, saudara. Tangannya diberkati, yang dikerjakan berhasil, lalu tangannya terulur untuk jadi berkat bagi sesama, bagi keluarga khususnya, bagi pekerjaan Tuhan. Lanjutkan apa lagi? Iya, ya rela terima kutuk. Kedua kakinya, jalan hidupnya seperti tadi, hidupnya, kakinya jangan ninggalkan Tuhan sampai kena kutuk. Tapi dia sudah nanggung, sekalipun pernah saudara tinggalkan Tuhan, kakinya dikutuk supaya kakinya diberkati, kembali pada Tuhan, ikuti Tuhan, ya jalannya Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupannya. Maka itu darah yang di kakinya. Apalagi? Iya, saudara, lambung ditusuk tombak, luka pada lambung, saudara. Ya ini seperti kematian, perpisahan dari Allah. Orang Adam dan Hawa lakukan itu, lalu kematian rohani, hilang kehidupan rohaninya. Tapi karena lumbung itu sehingga lahir baru di dalam Tuhan. Orang lahir dari darah dan air itu saja. Lahir baru, dilahirkan dalam Kristus, ada kelahiran baru, ya. Lalu hidup kekal, hubungan dipulihkan dengan Bapa, saudara. Luar biasa sekali. Satu lagi apa, saudara? Ya darah yang tercurah di kayu salib, pengorbanan total dari Tuhan, saudara. Dari semua dosa, dari semua hukuman, dari semua kematian rohani, ada pengampunan, ada pembenaran, ada keselamatan. Intinya setiap saya ngajari tentang kutuk, jangan hanya kutuk terus, lemes nanti aku salahin salib. Tapi apa? Anugerah. Yesus di atas kayu salib, dia rela mati supaya kita bisa dihidupkan. Ini sebagai ayat penutup, mungkin ucapan lagi, saudara. Yang pertama saya ucapkan itu di Ibrani 13 sebagai ayat emas, ya. Galatia 3 ayat 13-14 sebagai penutup. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, ya, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Jadi tangkap, saudara. Kenapa? Apa namanya itu? Kita perlu belajar kutuk. Karena Yesus sudah mati untuk kita. Memang untuk matikan kutuk di atas kayu salib, Dia yang terima. Sebab kutuk itu tidak jalar. Ya, kutuk keturunan dari Abraham tidak jalar, dipatahkan dalam kehidupan. Saudara yang sedang mengalami, baik itu kutuk nenek moyang, baik itu kutuk kesalahan sendiri, saudara putuskan saat ini. Bebas dari kutuk, saudara. Yesus ada kuasanya. Deklarasikan, ini sedang seri doa. Pakai, saudara, ucapan. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Maka dalam nama Tuhan Yesus, kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupku. Semua kutuk apapun dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, dilenyapkan gitu, saudara. Sehingga bisa mendapatkan kasih karunia. Amin, saudara. Tujuannya itu karena apa? Tuhan ingin new wonders. Ya, kutuk enggak ganggu, kutuk enggak merusak berkat dari Tuhan. Sungguh-sungguh kita mengalami kasih karunia, anugerah luar biasa. Semua bangkit berdiri. Sucikan daku, ucapkan dengan iman. Nyanyikan ini dengan yakin, saudara. Dengan hati percaya, dengan mulut engkau mengucapkannya, maka engkau diselamatkan, maka dosamu diampuni, maka kuasa mujizat terjadi dalam hidupmu. Pujikan ini berulang-ulang, saudara. Darahmu
Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan dari atas bisa. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan Sekali kata darahmu Yesus dengan iman, dengan keyakinan, oh dengan tulus. Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sekali lagi ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Angkat tangan saudara pada Tuhan, angkat tangan saudara pada Tuhan, dan mulai berdoa pribadi dengan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Hari ini kembali Tuhan, Kau bukakan apa-apa saja yang bisa membuat kutuk itu terjadi. Seperti firman berkata, kutuk itu tidak akan datang tanpa alasan. Ada alasan-alasan kenapa kutuk datang dalam kehidupan manusia. Waktu Tuhan ciptakan di Taman Eden, sebetulnya enggak ada kutuk, tapi ada sebabnya kenapa kutuk itu turun. Kutuk sakit penyakit turun, kutuk kekurangan turun, adalah karena perbuatan salah dari Adam dan Hawa. Kehidupan yang salah, yang melakukan dosa, sehingga kutuk dan turun. Tuhan, kembali kami sudah diajarkan yang buat kutuk itu turun. Tapi lebih daripada itu kami bersyukur ada anugerah yang luar biasa. Di atas kayu salib Kau gantikan kami terima kutuk Tuhan. Semua yang sempat kami lakukan, yang kami gagal, oh Tuhan, kemurahan-Mu lebih daripada kekurangan kami. Kemurahan-Mu lebih dari kesalahan kami. Tuhan, terus sadarkan kami supaya kami mengandalkan Tuhan saja, supaya kami berusaha hidup yang kudus, supaya kami berusaha hidup yang benar. Tuhan, Kau mengampuni hari ini Tuhan, bukan hanya masalah kutuk, tapi masalah kasih karunia, masalah anugerah yang lebih dari segala-galanya Tuhan. Oh, kami tahu kutuk Tuhan, maka kami Tuhan akui, kami tinggalkan Tuhan. Kami tidak mau berbuat yang sia-sia, yang salah, yang mendatangkan celaka. Kami mau hidup yang baik. Ampuni Tuhan, tahirkan kami Tuhan, selamatkan kami Tuhan, tuntun hidup kami Tuhan, perjalanan kami Tuhan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, oh melayani dengan sungguh-sungguh. Hidup yang bertumbuh, hidup yang berbuah, hidup yang berguna bagi kerajaan-Mu, hidup yang memuliakan Kau Tuhan. Sungguh-sungguh saat ini Tuhan, Kau jamah pengampunan sudah terjadi Tuhan, pemulihan Tuhan sudah berikan Tuhan, dan kasih karunia
Di dalam nama Tuhan Yesus, kutuk apapun kamu hancurkan. Kutuk ketidaktaatan kamu hancurkan. Setiap kutuk dosa kamu hancurkan. Kutuk-kutuk yang berhala, oh ikatan perjanjian dengan roh jahat aku hancurkan. Aku putuskan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dihancurkan, diputuskan. Hari ini terjadi pemutusan dengan segala kutuk. Bebas dari segala kutuk. Hidup dalam pengampunan, hidup dalam pemulihan, hidup dalam kasih karunia dan anugerah. Jadi anaknya Tuhan, oh dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami lihat karyamu, new wonders datang, new wonders turun, new wonders terjadi dalam hidup kami. Kutuk sudah dilenyapkan, new wonders bisa datang dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hambamu sudah sampaikan firman-Mu, Roh Kudus, Engkau yang mengejakkan firman-Mu. Bahkan Engkau yang menuntun setiap kami. Amin. Engkau yang memberikan tuntunan. Amin. Engkau yang memberikan kekuatan. Amin. Engkau memberikan kemampuan. Engkau memberikan keberhasilan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.